Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Serasa dengan nomor 4534465 Di sini saya akan menjelaskan konsep web acara kanan itu tentang Reflect GeoJSON. Yaitu membuat peta interaktif berupa peta web Flores Timur. Nah, seperti biasa, itu terdapat script-script ini. Tetapi berbeda dengan acara-acara sebelumnya, kita menggunakan bantuan AI itu dengan menggunakan Gemini, bantuan Gemini. Kita tinggal menuliskan prompt tersebut pada Gemini. Misalkan kita akan membuat indeks HTML, kita menyuruh Gemini untuk membuat, nanti akan tersedia di sini. Sebiasa ini terdapat doc HTML. Nah, di sini seperti biasa digunakan untuk membuat peta interaktif berupa Live.js dengan judul web Flores Timur. Nah, kemudian di sini juga terdapat link Bootstrap CSS dan link Bootstrap Icon CSS digunakan untuk membuat tampilan lebih modern dan dan responsif. Yang Bootstrap Icon CSS itu digunakan untuk menambahkan icon atau menampilkan icon. Nah, di sini terdapat juga CSS tambahan itu berupa Leaflet CSS, Fullscreen Plugin CSS, dan Leaflet Search Plugin CSS. Nah, script tersebut digunakan untuk yang ini, tampilan agar full screen dan juga mencari plugin. Nah, plugin tersebut digunakan untuk mencari legenda pada layar kontrol tersebut, tampilan legenda. Nah, terdapat juga style untuk peta tersebut. Nah, ini menggunakan height 100%, margin 0, dan padding-nya. Nah, dan weight-nya juga 100%. Terdapat juga level pop-up content. Nah, level pop-up ini dengan margin 0. Nah, digunakan untuk um, menampilkan pop-up. Ya, misalkan ini berwarna black. Nah, di sini level pop-up tipnya itu berwarna hitam pas straight header. Kemudian terdapat juga CSS for injected plugin in layer control. Nah, script ini digunakan untuk mengatur legenda pada layar control ya teman-teman. Nah, ini mengatur legenda ini. Kemudian terdapat juga navbar. Navbar ini digunakan untuk tampilan pada peta interaktif yang telah dibuat. Nah, di sini kita menggunakan Flores Timur. Di sini juga menggunakan izin navbar dark backlight. Jadi kita menggunakan warna hitam dan menggunakan judul berupa Flores Timur. Kemudian ada inisialisasi map container. Nah, di sini untuk mengambilkan peta tersebut. Nah, ini. Kemudian ada bot modal. Nah, di sini juga bot modal ini digunakan untuk berisikan tentang modal bootstrap interaksi, yaitu berupa modal. Nah, modal tersebut diberi nama menggunakan nama saya sendiri dan menggunakan NIM saya sendiri dan kelas saya sendiri. Nah, title tersebut digunakan dengan nama tentang web ini, yaitu ini ya teman-teman. Nah, kalau kita diklik maka akan muncul seperti ini. Kemudian ada Bootstrap JS. Nah, yang ini. Nah, Bootstrap Bootstrap JS, Revit JS, Revit Full Screen, sama seperti yang di atas yaitu yang ini. Ya. Nah, ini digunakan untuk reflect plugin dan sama sebenarnya seperti yang tadi. Yang ini full screen pluginnya dan ini search untuk mencari, men-search plugin tersebut. Nah, di sini juga ada analisis peta, yaitu menggunakan format lmap, map full screen controlnya true. Jadi kita full screennya akan true. Set view-nya berupa koordinat yaitu apa yaitu Flores Timur. Jadi kita kalau mengklik running project ini akan langsung berada di titik Flores Timur. Nah, selanjutnya ada script untuk membuat pen untuk urutan layar. Nah, script-script ini digunakan untuk
pen menentukan layer yang tampil di atas atau di bawah. Ya, kita menggunakan kecamatan pen, sungai pen, jalan pen, toponim pen. Jadi yang urutan paling atas itu batas kecamatan pen dan yang paling bawah itu adalah ada toponim pen. Nah, kemudian ada script untuk menambahkan base map. Di sini kita menggunakan dua base map yaitu OSM, OpenStreetMap dan Satellite S3. Nah, yang ini. Ini untuk Satellite S3, yang ini untuk OSM atau OpenStreetMap. Nah, di sini juga terdapat script function yaitu fungsi layer logical. Nah, di sini fungsinya merupakan get warna penduduk. Nah, warna warna yang saya ambil yaitu berupa warna coklat. Nah, jika penduduk tersebut lebih dari 30.000, maka akan berwarna coklat tua, yaitu yang terdapat pada apa ini? Nah, Lara Tungkal, Kecamatan Lara Tungkal. Nah, jika kurang dari 30.000 atau kurang dari 15.000 akan berwarna warna coklat muda, yaitu seperti di Kabupaten Solor Selatan. Sorry, Kecamatan Solor Selatan. Nah, function style kecamatan juga, fill colornya berupa penduduk, fill colornya berupa gitu warna penduduk number, dan weight-nya 1,5 dengan menggunakan opacity 1, color weight menggunakan color weight. Nah, ya ini color weight. Nah, terdapat juga function on edge future kecamatan. Nah, script ini menampilkan kecamatan dan jumlah penduduk dalam pop-up. Jadi kita bisa menampilkan, nah, jika kita klik pop-up tersebut, maka menampilkan jumlah penduduk. Kemudian ada script apa ini? Fase style jalan. Nah, fase style jalan ini digunakan untuk style jalan, ya teman-teman. Dengan menggunakan properties nama unsur. Nah, jalan provinsi, kita menggunakan warna merah untuk jalan yang ketebalannya tergantung jenisnya. Kalau jalan provinsi itu lebih tebal dengan 3, dan jalan kabupaten itu lebih rendah dari jalan provinsi ketebalannya. Kemudian ada untuk fungsi untuk membuat HTML legenda. Nah, HTML legenda ini digunakan untuk ditampilkan pada layer control panel. Control, ya. Nah, control. Function get jalan legend HTML juga. Terus function sungai juga. Kemudian untuk membuat untuk membuat semua layer fetch yang ini fetch batas. Nah, ini untuk membuat semua layer. Kemudian masing-masing layer tersebut menggunakan GeoJSON dan pop-up sesuai jenisnya lalu dimasukkan kepada overlay map. Kemudian ada untuk inisiasi search tersebut. Nah, ini saya ini setelah data kecamatan dibuat, maka akan muncul misalkan kecamatan ini. Ya, search kecamatan kalau gue, sorry. Kemudian ada ini juga, sorry mana nih? It's yang ini. Sama seperti sebenarnya sama kayak yang tadi. Kayak apa namanya ini data batas GeoJSON. Switch. Oke, yang terakhir ada logika control layer. Nah, layer control ini
Script tersebut, script Fairlayer Add ini digunakan untuk hmm, saja ada script untuk logika kontrol layar dan injeksi legenda. Nah, script tersebut digunakan untuk men sebenarnya ada script untuk logika kontrol layar dan injeksi legenda. Nah, script tersebut digunakan untuk memungkinkan kita untuk memilih base map dan layer pada overlap. Nah, selanjutnya ada function injeksi legend. Ah, Nah, function injeksi legend ini digunakan untuk menyisipkan legenda kecil di bawah masing-masing nama layer yang telah dibuat tersebut. Nah, seperti ini. Yang memilih, yang tadi kan yang scriptware add kan untuk memilih base map kan, yang ini, base map. Oke, sudah selesai. Nah, saya sendiri juga sudah mengumpulkan pada GitHub. GitHub PDF acak mengalami tindak kata. Nah, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.